wahai jiwa terpilih. Selamat datang kembali di Bijak Semenit. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak, untuk menyimak sebuah pesan yang mungkin telah lama Anda tunggu-tunggu. Sebuah pesan yang akan mengubah cara Anda melihat perjalanan hidup Anda, dan tentu saja cara Anda menghadapi setiap tantangan yang datang. Jika dalam beberapa waktu terakhir Anda merasa telah lama menunggu perubahan, merasa terlambat atau bahkan terabaikan oleh dunia ini, maka hari ini adalah hari yang tepat untuk Anda membuka hati dan pikiran. Karena apa yang akan Anda dengar hari ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah panggilan jiwa yang harus Anda terima dengan lapang dada. Ada banyak dari kita yang memilih untuk menahan diri, yang memilih untuk tidak membalas ketika dihina, yang memilih untuk memaafkan meski tak ada permintaan maaf yang datang. Kita seringkali berada di posisi yang merasa harus sabar lebih lama dari yang seharusnya, menahan sakit yang tak terucap, dan terus mengharap keajaiban datang meski tak tahu kapan. Namun, tahukah Anda bahwa setiap perjuangan batin Anda, setiap luka yang Anda pendam, setiap kebaikan yang Anda lakukan tanpa pamrih, semuanya tercatat dengan sangat baik oleh semesta? Tentu, setiap langkah Anda yang penuh pengorbanan meskipun tidak selalu dihargai, tidak pernah sia-sia. Tanggal 13 April 2025 bukan sekadar tanggal biasa. Energi yang mengelilinginya bergerak, dan dengan energi itu, semesta mulai mengatur keseimbangan yang telah lama tertunda. Hari itu Anda akan melihat keadilan yang telah lama Anda tunggu mulai terwujud. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlupakan. Apa yang selama ini Anda terima dengan sabar dan penuh pengertian, kini akan mendapatkan balasan yang setimpal. Orang-orang yang dulu meremehkan Anda akan terdiam, karena mereka akan menyaksikan kebangkitan Anda yang penuh dengan kedamaian dan kekuatan. Mereka yang dulu menyakiti Anda akan melihat bagaimana semesta bekerja dengan cara yang sangat tak terduga, menyeimbangkan segalanya dengan cara yang sangat indah. Namun, perlu dicatat bahwa ini bukanlah tentang balas dendam. Ini tentang penyembuhan. Ini tentang kebangkitan diri Anda yang sebenarnya. Ini tentang kebenaran yang akhirnya akan terungkap, yang selama ini terpendam dalam diri Anda, yang selama ini disembunyikan oleh dunia luar. Anda tidak perlu mencari pembelaan, karena semesta sudah menyiapkan jalan yang tepat untuk Anda. Anda hanya perlu tetap berjalan di jalan kebaikan, tetap teguh dalam keyakinan, dan yakinlah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Bagi Anda yang telah setia menemani perjalanan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mendukung saluran ini, telah bergabung dalam setiap langkah kecil yang kami ambil, memberikan super thanks, serta semua bentuk dukungan yang tak ternilai. Setiap langkah kita bersama adalah bukti bahwa kebaikan itu ada, bahwa kita bisa saling memberi dan saling mendukung dalam setiap perjalanan hidup. Jika Anda merasakan kehadiran energi positif ini, tinggalkan komentar dengan angka 9069. Ini adalah cara kita mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang sedang disampaikan, dan mengajak Anda untuk fokus pada pelayanan diri, transformasi, batin, serta siap membuka babak baru dalam hidup yang lebih penuh makna. Hari-hari yang penuh dengan pelajaran akan segera berakhir, dan babak baru yang penuh dengan pemahaman dan pengalaman spiritual yang lebih mendalam akan segera dimulai. Ingatlah, perjalanan Anda bukanlah tentang siapa yang Anda tinggalkan, tetapi tentang siapa yang Anda temui di sepanjang jalan. Setiap luka adalah pelajaran, dan setiap kesabaran adalah tanda kedewasaan yang akan membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan setiap doa yang Anda panjatkan, dengan setiap keputusan yang Anda buat untuk kebaikan, semesta sedang bergerak untuk membawa Anda ke tempat yang seharusnya. Jangan pernah ragu, karena perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuk Anda. Maka, bersiaplah untuk menerima keajaiban yang akan datang, karena setelah kesulitan, akan ada kemudahan yang jauh lebih besar. Teruslah percaya pada diri Anda, teruslah berjalan dengan penuh keyakinan, dan biarkan semesta menunjukkan keajaiban yang sudah lama Anda tunggu. Bagian 1. Keadilan untuk yang pernah diremehkan kamu yang selama ini pernah diremehkan, disepelekan, bahkan diabaikan, bersiaplah. Semesta tidak buta, Tuhan tidak diam. Apa yang kamu alami bukan tanpa sebab,
dan waktumu untuk bangkit sedang dipersiapkan dengan sangat halus, tapi pasti. Kamu pernah jadi seseorang yang tulus yang memberi tanpa berharap balasan. Kamu pernah hadir sepenuh hati walau tak pernah diminta. Kamu bertahan, bahkan saat kata-kata mereka menyakitkan, kamu tetap tinggal, walau hatimu pelan-pelan terkikis, karena kamu percaya kebaikan pasti kembali. Tapi sayangnya, tak semua orang bisa menghargai hati yang jernih. Tak semua mampu melihat emas di balik debu. Mereka terlalu sibuk dengan ego mereka sendiri, sibuk mencari perhatian dari yang tak peduli, sementara kamu yang hadir dengan cinta justru dianggap biasa saja, dianggap mudah, dianggap akan selalu ada. Lalu suatu hari kamu memilih pergi, bukan karena benci, tapi karena kamu akhirnya sadar, tidak semua orang layak menerima versi terbaik dari dirimu. Kamu berhenti mengejar, kamu memilih diam, kamu mulai menyembuhkan dirimu sendiri dan perlahan, kamu melepaskan semua harapan yang pernah kamu genggam erat. Dan di saat kamu mulai tenang, justru semesta mulai bergerak. Orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai merasa hampa. Mereka mulai sadar bahwa perhatianmu bukan hal biasa, bahwa senyum tulusmu, kesabaranmu, dan cara kamu menguatkan mereka ternyata tidak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka mulai merindukanmu, bukan karena kamu berubah menjadi lebih hebat dari segi materi atau penampilan, tapi karena mereka merasakan kekosongan yang dulu tak pernah mereka sadari. Kehadiranmu yang tulus, energi hangatmu, doa-doamu yang diam-diam menjaga mereka, itulah cara semesta mengembalikan keadilan. Kamu yang dulu ditinggalkan kini jadi seseorang yang sulit mereka jangkau. Kamu yang dulu mereka sepelekan kini jadi sosok yang mereka cari dalam diam, bukan untuk kembali, tapi karena mereka ingin tahu kenapa kamu sekarang tampak lebih damai, lebih kuat, lebih bercahaya, dan jawaban itu sederhana. Karena kamu telah bertumbuh, karena kamu telah sembuh. Tuhan izinkan kamu jatuh dulu agar kamu belajar berdiri sendiri, bukan supaya kamu jadi keras, tapi supaya kamu tahu siapa yang benar-benar layak kamu beri cinta, supaya kamu tahu bahwa kamu tidak perlu memohon untuk dihargai, cukup jadi dirimu sendiri. Dan yang sefrekuensi akan datang. Sakit hatimu dulu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal dari keajaiban, karena tidak ada luka yang sia-sia jika kamu tetap bertahan dengan hati bersih, dan itulah yang membuatmu berbeda. Tuhan tidak pernah membiarkan hati yang tulus hancur selamanya. Ia akan membalut lukamu diam-diam dan mengubahnya menjadi cahaya. Cahaya yang kini mulai terpancar dari wajahmu, dari caramu bicara, dari caramu menjaga energi. Kamu telah melalui semua itu bukan tanpa maksud. Kamu adalah saksi hidup bahwa keikhlasan memang tidak langsung dihargai, tapi pasti dihargai oleh Yang Maha Tahu. Kini waktunya keadilan datang, bukan dengan gemuruh balas dendam, tapi dengan ketenangan, dengan kedewasaan, dengan senyum yang penuh penerimaan. Karena ketika kamu tidak lagi berharap mereka membayar semua perlakuannya, semesta yang akan mengambil alih. Akan tiba masa di mana kamu hanya perlu diam, dan semesta sendiri yang akan mengungkap semuanya. Biarkan orang-orang itu melihat sendiri, menyadari sendiri, dan merasa sendiri apa yang dulu pernah mereka abaikan. Karena kadang, kepergian seseorang yang tulus adalah satu-satunya cara agar yang lain bisa belajar menghargai. Dan kamu jiwa yang telah sembuh tidak perlu kembali untuk membuktikan apapun. Cahayamu kini bicara lebih banyak daripada kata-kata. Energi barumu kini menjadi pengingat bahwa kamu tidak pernah kalah, kamu hanya naik level. Bagian 2, kebaikan dibalas, rezeki mengalir. Pernahkah kamu merasa seolah-olah semua kebaikanmu tidak dihargai? Kamu sudah menolong orang lain, kamu sudah berbagi meski kamu sendiri sedang kesulitan. Kamu sudah ikhlas membantu tanpa berharap imbalan, tapi balasan yang datang seringkali bukan terima kasih, melainkan pengkhianatan. Kamu tidak mengeluh, tapi jauh di dalam hatimu kamu bertanya, apakah kebaikanku sia-sia? Hari ini, dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di mata semesta. Bahkan ketika manusia melupakan, semesta tidak akan pernah lupa. Bahkan ketika tidak ada yang melihatmu diam-diam memberi, semesta mencatat semuanya dengan penuh kasih. Kebaikanmu sedang tumbuh seperti benih yang tertanam di dalam tanah. Mungkin belum terlihat, tapi akarnya sudah menguat.
Dan saat waktunya tiba, kebaikan itu akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi dan memberi buah, bukan hanya untuk orang lain, tapi untukmu juga. Akan ada seseorang yang muncul membawa kabar baik, dan orang ini mungkin tidak kamu duga. Bisa jadi orang yang pernah kamu bantu secara diam-diam, atau seseorang yang selama ini hanya memperhatikan dari jauh. Bisa jadi mereka datang membawa ucapan terima kasih, tawaran kerja, peluang, bahkan rezeki yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Semesta sedang menyusun balasan pelan tapi pasti, diam tapi nyata. Kamu yang pernah membantu seseorang bangkit, kini akan diangkat oleh semesta ke posisi yang lebih tinggi. Kamu yang pernah memberi sekarang akan menerima, dan bukan sekadar menerima, tapi menerima dalam jumlah yang berlipat ganda, apalagi jika selama ini kamu adalah orang yang tidak pelit senyum, tidak pelit memberi doa, tidak pelit berbagi rezeki walau sedikit. Kamu memberi bukan karena kamu berlebih, tapi karena kamu tahu rezeki itu mengalir ketika dibagi. Dan karena itu, karma baikmu sedang menuju padamu. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa keuanganmu seret, hati-hati banyak tagihan, atau penghasilan terasa tak cukup, jangan menyerah. Justru di titik inilah semesta sedang mengetuk pintu kesabaran dan keikhlasanmu. Karena sebentar lagi jalan itu akan dibuka. Rezeki tidak selalu datang dari arah yang kamu rencanakan. Terkadang, semesta bekerja lewat cara yang sangat tak terduga. Dari orang asing, dari peluang yang tiba-tiba muncul, dari pekerjaan kecil yang ternyata membuka jalan besar, bahkan dari masalah yang awalnya kamu kira musibah, ternyata di baliknya tersembunyi berkah. Dan jangan lupa, bentuk rezeki bukan hanya uang, kadang datang sebagai kesehatan, kedamaian hati, pertemuan dengan orang baik, terhindar dari mara bahaya. Pintu-pintu yang dulu tertutup kini mulai terbuka satu persatu. Semua itu adalah bentuk kasih semesta. Jadi mulai sekarang, jangan ragu untuk tetap berbuat baik sekecil apapun. Jangan pernah berpikir, percuma nggak ada yang balas, karena sesungguhnya balasan kebaikan tidak selalu datang dari orang yang kamu bantu, tapi dari semesta yang melihat segalanya. Kamu adalah saluran kebaikan dan semesta mencintai salurannya. Ada energi indah yang mengelilingimu. Energi ini adalah hasil dari keikhlasanmu selama ini. Energi ini adalah cahaya yang kamu pancarkan saat kamu memilih untuk tetap baik meski kamu disakiti. Ini adalah kekuatan batin yang tidak bisa dihitung dengan angka, tapi akan mendatangkan rezeki yang jauh lebih dari cukup. Jika kamu selama ini berdoa sambil menahan tangis, teruskan. Suaramu tidak menghilang di langit. Doamu sedang diangkat tinggi, dan tidak lama lagi doamu akan kembali turun dalam bentuk kejutan-kejutan indah yang membuatmu tak berhenti bersyukur. Kamu pantas menerima semua ini karena kamu tidak hanya baik ketika dilihat, tapi juga ketika tidak ada yang melihat. Dan itulah yang membuat semesta mempercayakan rezeki yang lebih besar untukmu. Bersiaplah, akan ada pesan masuk yang membawa kabar baik. Akan ada orang yang muncul menawarkan kerjasama. Akan ada panggilan hati untuk memulai sesuatu yang selama ini kamu tunda. Akan ada pintu rezeki yang tiba-tiba terbuka, dan kamu akan sadar bahwa selama ini semua kebaikanmu tidak pernah sia-sia. Rezeki itu sedang dalam perjalanan dan ia tahu jalan menuju hatimu karena kamu telah memberi dengan hati. Bagian 3. Karma itu nyata. Karma itu bukan ancaman, ia adalah hukum alam. Ia adalah cara semesta menjaga keseimbangan, dan cepat atau lambat, semua orang akan merasakannya. Mereka yang manipulatif, yang penuh kepura-puraan, yang menyalahgunakan kebaikan orang lain, akan berhadapan dengan bayangan mereka sendiri. Mereka akan bertemu orang-orang yang memperlakukan mereka persis seperti mereka memperlakukanmu dulu. Dulu kamu dianggap bodoh karena terlalu baik. Kamu dianggap lemah karena tidak membalas. Kamu dianggap naif karena memilih jalan damai. Tapi kini, satu persatu topeng mulai jatuh. Kebenaran mulai terungkap, dan orang-orang yang dulu berdiri di atasmu dengan kesombongan mulai goyah di dasar pijakannya sendiri. Karma tidak pernah salah sasaran. Dia tidak datang dengan teriakan, dia datang perlahan. Diam-diam di waktu yang paling tepat. Saat seseorang merasa hidupnya baik-baik saja, disitulah karma mengetuk pintu. Ia membawa cermin,
Ia memperlihatkan kepada mereka wajah asli mereka sendiri. Kamu mungkin tidak pernah membalas perlakuan buruk itu, tapi percayalah, energi tidak pernah bohong. Kebohongan, pengkhianatan, dan fitnah yang mereka sebarkan akan kembali kepada mereka dengan cara yang bahkan tidak kamu duga. Mereka akan mengalami bagaimana rasanya ditipu, dikhianati, tidak dipercaya. Mereka akan tahu sakitnya dimanfaatkan, dan saat itu terjadi, barulah mereka teringat akanmu, akan semua sikapmu yang selama ini tulus dan sabar. Mereka yang dulu menertawakan jalan spiritualmu kini mulai mencari ketenangan. Mereka yang dulu menyebutmu terlalu lembut, terlalu berdoa, terlalu diam, kini mulai mencari arah. Ketika hidup, mereka penuh kekacauan saat segala hal yang mereka kejar, popularitas, kekuasaan, uang, tidak membawa kedamaian. Mereka mulai bertanya, apa yang selama ini aku abaikan? Dan kamu akan menjadi contoh hidup bahwa yang memilih jalan terang tak akan pernah dikecewakan oleh semesta. Jalanmu mungkin sepi, tapi tidak pernah sia-sia. Kamu pernah memilih diam ketika difitnah. Kamu tetap bersikap baik saat dijatuhkan. Kamu tidak menyebar kebencian ketika difitnah. Dan semua itu dicatat bukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan dan alam semesta itu sendiri. Itulah sebabnya, meski mereka mencoba menjatuhkanmu, kamu tidak pernah benar-benar jatuh karena kamu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Kamu berjalan bersama cahaya, meski banyak yang tak percaya padamu. Dan sekarang, semua mulai berubah. Energi buruk yang mereka lemparkan kini kembali kepada mereka, bukan karena kamu mendoakan kehancuran, tapi karena semesta tahu sudah waktunya keadilan ditegakkan. Mereka akan melihatmu bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang kuat karena tidak ikut kotor. Orang yang menang karena tetap menjaga integritas. Orang yang dipilih semesta untuk menjadi contoh bahwa kebaikan tetap menang. Ingat, karma tidak pernah datang terburu-buru, tapi dia selalu datang di waktu yang tepat. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Cukup tetap jalani hidupmu dengan hati yang bersih, dan biarkan semesta menunjukkan keadilannya. Kamu tidak perlu membalas karena orang-orang itu akan mendapat balasan dari semesta jauh lebih besar daripada apapun yang bisa kamu lakukan sendiri. Dan yang lebih indah lagi, saat mereka mulai hancur oleh ulah mereka sendiri, kamu justru sedang naik kelas. Kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang menghargai nilai-nilai spiritualmu, yang tidak melihat kelembutan sebagai kelemahan, tapi sebagai kekuatan luar biasa. Kamu tidak sedang kalah, kamu sedang disaring, disucikan, disiapkan untuk hidup yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih berarti. Dan kepada mereka yang pernah menyakiti, tidak perlu kamu buktikan apapun. Hidupmu yang kini dipenuhi kedamaian, dan arah adalah bukti nyata bahwa kamu memilih jalan yang benar. Karena pada akhirnya, bukan suara paling keras yang menang, tapi hati yang paling bersih yang akan tetap berdiri tegak ketika semua yang palsu mulai runtuh. Bagian 4. Ego akan tumbang. Ada masanya kamu dikejar-kejar oleh perasaan ingin dimengerti, ingin diterima. Kamu berharap mereka melihat niat baikmu. Kamu pernah menunggu kabar yang tak pernah datang, menawarkan perhatian tanpa diminta, memberi energi untuk hubungan yang berat sebelah. Dan di balik semua itu, kamu tetap bertahan. Tapi sekarang, waktu telah mengubah segalanya. Kamu yang dulu berjuang untuk diakui, sekarang mulai menyadari bahwa harga dirimu jauh lebih berharga dari sekadar validasi orang lain. Dulu kamu dianggap tidak penting. Mereka membalas pesan sesuka hati, muncul hanya ketika butuh, memamerkan kesombongan seolah-olah dirimu tidak berarti. Tapi lihat sekarang, ego mereka mulai rapuh. Dulu mereka jual mahal, sekarang mereka cari-cari perhatianmu. Ego itu seperti bayangan besar yang menutupi hati. Ia membuat seseorang lupa bahwa cinta, perhatian, dan hubungan yang sehat tidak dibangun dari permainan tarik ulur. Ego membuat orang sombong, tapi juga kosong. Dan ketika kamu memilih untuk berhenti bermain dalam permainan mereka, ego mereka goyah. Mereka tidak menyangka kamu bisa lepas, tidak menyangka kamu bisa diam, tidak menyangka kamu benar-benar bisa pergi. Bukan karena marah, tapi karena sadar kamu tidak lagi mengemis waktu, perhatian, atau kasih sayang. Karena kamu tahu cinta yang murni tidak perlu dikejar, dan siapapun yang layak akan hadir dengan penuh kesadaran, bukan permainan. Kini,
Kamu yang menentukan siapa yang pantas menerima energimu, siapa yang layak mendapatkan waktumu, dan siapa yang hanya mampir sekedar menguras jiwamu. Ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam skenario orang lain, kamu mulai membangun panggungmu sendiri. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyambut kedatangan orang-orang baru yang hadir dengan hati yang bersih. Kamu tidak lagi tertarik pada drama tarik ulur atau validasi palsu. Kamu tertarik pada kedalaman kejujuran, koneksi jiwa, dan inilah saatnya ego mulai tumbang. Orang-orang yang dulu merasa paling dibutuhkan kini mulai merasa kehilangan. Tapi mereka tidak kehilangan karena kamu berubah jadi jahat. Mereka kehilangan karena kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Kamu mulai menjaga batas. Kamu mulai paham bahwa tidak semua orang layak menerima akses langsung ke jiwamu. Kamu bukan pribadi yang sama seperti dulu. Kamu sekarang lebih tenang, lebih kuat, lebih jernih dalam menilai siapa yang benar-benar hadir karena cinta, dan siapa yang hanya datang karena butuh. Dan ketika kamu berjalan dengan keyakinan seperti ini, kamu tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Biarkan mereka melihatmu dari kejauhan dengan rasa heran dan penyesalan. Dan ya, mereka akan kembali dengan berbagai cara. Ada yang kembali lewat pesan singkat, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ada yang muncul dengan dalih ingin bersilaturahmi. Ada yang bahkan datang dengan wajah penuh rasa bersalah. Tapi kamu sekarang sudah berbeda. Kamu tidak lagi mudah tergoda oleh kata-kata manis karena kamu sudah belajar bahwa tindakan lebih jujur daripada janji. Ego mereka akan terus diuji saat kamu tetap memilih diam dan fokus pada pertumbuhanmu. Dan kamu akan melihatnya sendiri bagaimana mereka yang dulu meninggikan kepala sekarang harus menunduk karena sadar bahwa mereka telah melewatkan sesuatu yang berharga. Mereka tidak kehilangan seseorang yang sempurna, tapi mereka kehilangan seseorang yang tulus. Dan ingat ini, kamu tidak berubah jadi dingin. Kamu hanya jadi lebih sadar. Kamu sadar bahwa waktumu berharga, bahwa energimu sakral, bahwa hidupmu tidak untuk menjadi alat pembuktian bagi orang-orang yang tak pernah benar-benar hadir. Kini kamu menjadi pribadi yang utuh, tidak lagi membutuhkan pengakuan untuk merasa cukup. Kamu sudah cukup hanya dengan menjadi dirimu sendiri, dengan damai yang kamu bangun dari dalam, dengan hubungan yang kamu jaga dengan Tuhan dan alam semesta, dan dari situlah kekuatanmu terpancar. Ego akan selalu mencoba menguasai, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya, dan kebenaran itu kini hidup dalam dirimu. Dalam caramu memilih tenang daripada marah, dalam caramu mundur dengan elegan, bukan karena kalah, tapi karena sadar kamu tidak bisa disatukan dengan orang yang masih berperang dengan egonya sendiri. Kamu telah tumbuh, dan dalam pertumbuhan itu, ego mereka perlahan runtuh. Bagian 5, energi baru dan pertemuan tak terduga. Ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, pelan tapi pasti, kamu merasakannya. Dulu kamu mungkin sering merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Kamu merasa tidak dimengerti, terlalu banyak memberi, tapi sedikit yang benar-benar peduli. Itulah kenapa kamu memilih untuk menarik diri. Kamu membatasi interaksi, menutup pintu yang dulu terbuka untuk siapa saja, dan mulai membangun dinding agar hatimu tidak terus-menerus dilukai. Tapi, sekarang, ada energi baru yang mulai tumbuh dalam dirimu, sebuah getaran yang halus tapi terasa kuat. Energi ini muncul dari luka-luka yang sudah kamu rawat, dari malam-malam penuh air mata yang kamu lewati dalam diam, dari doa-doa yang kamu panjatkan sambil bertanya, kapan semuanya akan membaik? Dan inilah saatnya, semesta sedang menjawab doamu. Energi yang dulu melemahkanmu kini telah berubah menjadi cahaya. Kamu mulai merasa lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, kamu tidak lagi terguncang oleh hal-hal kecil. Kamu mulai tahu siapa dirimu sebenarnya dan apa yang pantas kamu perjuangkan. Kamu mulai menyadari bahwa menutup diri bukan kelemahan, tapi waktu yang kamu perlukan untuk menyembuhkan. Dan kini, setelah kamu berdamai dengan masa lalu, kamu siap membuka pintu itu lagi. Tapi kali ini bukan untuk semua orang, melainkan hanya untuk yang benar-benar membawa kedamaian. Dan di saat kamu mulai tenang, seseorang dari masa lalu mulai gelisah. Seseorang yang dulu plan-plan, yang tidak pernah yakin denganmu, yang sempat meremehkan hatimu,
dan menganggap ketulusanmu sebagai kelemahan. Dulu dia mungkin pergi mencari sesuatu yang lebih menarik, tapi kini dia menyadari apa yang dulu dia anggap biasa ternyata luar biasa. Dia mulai teringat pada perhatian kecil yang pernah kamu berikan, senyuman yang kamu suguhkan tanpa syarat, kesabaranmu, kebaikanmu, doa-doamu yang diam-diam kamu bisikkan untuk kebahagiaannya, bahkan saat dia tidak tahu. Dan sekarang hatinya mulai terusik. Dia tidak bisa lagi menyangkal bahwa kamu adalah orang baik yang pernah tulus hadir dalam hidupnya. Bahkan jika dia mencoba untuk melupakannya, semesta terus mengingatkan lewat mimpi, lewat lagu, lewat kejadian-kejadian yang terasa seperti kebetulan, padahal semuanya adalah bagian dari rencana semesta. Pertemuan tak terduga akan terjadi, bukan hanya dengan dia, tapi juga dengan orang-orang baru yang sefrekuensi denganmu. Energi baru yang kamu pancarkan menarik mereka mendekat. Mereka akan datang dengan rasa hormat, bukan sekedar niat memanfaatkan. Mereka akan datang karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda dari dirimu. Ketenangan, kedalaman, dan ketulusan yang lahir dari proses panjang penyembuhan. Jadi bersiaplah. Ini bukan hanya tentang membuka hati kembali, tapi tentang memilih dengan sadar siapa yang pantas masuk ke dalam hidupmu. Kamu tidak lagi terjebak dalam siklus lama. Kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kamu telah tumbuh, dan pertumbuhanmu akan menciptakan ruang untuk kehadiran-kehadiran baru yang membawa lebih banyak makna, bukan luka. Dan jika suatu hari nanti kamu bertemu kembali dengan orang dari masa lalu, lihatlah dia dengan hati yang sudah selesai. Kamu tidak harus membenci, tapi kamu juga tidak harus kembali. Kamu boleh memaafkan, tapi bukan berarti membuka semua pintu. Karena sekarang kamu tahu, tidak semua yang datang kembali harus diterima kembali. Energi barumu adalah perlindungan, dan pertemuan tak terduga yang akan terjadi adalah pertanda bahwa semesta sedang membawamu ke arah yang lebih terang, lebih damai, lebih sejati. Jangan takut membuka hati lagi, tapi kali ini dengarkan intuisimu, karena hatimu sudah cukup bijak untuk mengenali siapa yang benar-benar layak untuk bertumbuh bersamamu. Bagian 6. Arahan ilahiyah pemutus rantai karma. Pernahkah kamu merasa seperti kamu harus menanggung sesuatu yang bukan sepenuhnya kesalahanmu? Seolah-olah beban itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum kamu lahir. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi hatimu tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang kamu pikul. Dan kamu benar, kamu tidak hanya menjalani hidupmu sendiri. Kamu sedang menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas dari masa lalu. Bisa jadi itu berasal dari keluargamu, dari pola-pola yang berulang, dari luka-luka lama yang diwariskan secara diam-diam, luka yang tidak pernah dibicarakan tapi selalu terasa. Pola penderitaan yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga akhirnya sampai padamu. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak membalas luka dengan luka. Kamu memilih untuk memahami, bukan membenci. Kamu memilih menyembuhkan, bukan meneruskan. Dan karena pilihan itu, semesta menunjukmu sebagai pemutus rantai karma. Ini bukan beban, ini adalah kehormatan. Dan meskipun berat, kamu tidak sendirian. Arahan ilahi sedang membimbingmu ke arah yang belum pernah dijelajahi oleh generasi sebelumnya. Kamu akan dibawa ke tempat baru, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual dan emosional. Tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura kuat. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri dan tetap dicintai. Tempat di mana kamu tidak lagi harus membuktikan nilaimu karena kamu dihargai sejak awal. Semesta akan membawamu ke situasi, orang-orang dan lingkungan yang menyambut energi baikmu dengan tulus. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan ketulusanmu itu, meski dulu diabaikan, akan menjadi magnet baru dalam hidupmu. Kamu akan melihat tanda-tanda itu satu persatu. Orang-orang yang menghargaimu tanpa syarat, peluang yang muncul tiba-tiba, tapi terasa seperti jawaban doa. Kedamaian dalam keputusan-keputusan yang dulu terasa berat. Dan ya, kamu akan merasa seperti dituntun, bukan lagi harus memaksa segala sesuatu sendiri. Arahan ilahi ini nyata. Dan meskipun jalannya tidak selalu mudah, setiap langkahmu adalah penebusan. Setiap pilihan untuk tetap baik meski disakiti
adalah bentuk karma baik yang sedang kamu bangun. Kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga mewariskan harapan untuk mereka yang akan lahir setelahmu. Anak-anakmu, keponakanmu, generasi setelahmu. Mereka akan hidup lebih ringan karena keberanianmu menyudahi siklus penderitaan. Mereka tidak harus menanggung luka yang tidak mereka pahami karena kamu sudah memilih menyembuhkan, bukan meneruskan. Dan jika saat ini kamu merasa sendiri, tenanglah, yang kamu lakukan sedang dilihat oleh langit. Malaikat-malaikat sedang mencatat, semesta sedang bergerak, apa yang kamu lepaskan akan diganti dengan yang lebih baik. Apa yang kamu ikhlaskan akan kembali dalam bentuk berkah yang jauh lebih besar. Jangan menyerah. Kamu tidak datang ke dunia ini hanya untuk bertahan hidup. Kamu datang untuk memutus rantai yang membelenggu, untuk menciptakan jalan baru, untuk mengubah arah cerita keluargamu. Jangan heran jika hidupmu terlihat berbeda. Jangan heran jika kamu merasa seperti harus menanggung semuanya sendiri. Itu karena kamu pemutus rantai karma. Tidak semua orang memiliki kekuatan seperti yang kamu miliki, dan itulah kenapa kamu diberikan peran ini. Karena semesta tahu kamu mampu. Sekarang bukan waktunya ragu, sekarang adalah waktunya melangkah penuh keyakinan. Bukan karena kamu tahu semua jawabannya, tapi karena kamu tahu siapa yang membimbingmu. Arahan ilahi sedang bergerak, dan kamu sedang dipersiapkan untuk menerima hidup yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi bersiaplah. Jalanmu mungkin sunyi, tapi tujuannya penuh cahaya. Kamu bukan kutukan keluargamu, kamu adalah penyembuhnya. Kamu adalah harapan yang dinanti, dan hidupmu akan menjadi bukti bahwa rantai karma bisa diputus dengan cinta, keteguhan dan keberanian untuk memilih jalan yang benar meskipun sendiri. Bagian 7. Hak yang akan dikembalikan. Pernahkah kamu merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti, bukan karena kamu lalai, tapi karena dunia terasa tidak adil padamu? Entah itu dalam bentuk cinta yang tidak dibalas, pekerjaan yang tidak dihargai, kepercayaan yang disia-siakan, atau bahkan warisan hidup yang seolah direbut begitu saja. Mungkin kamu diam saat hakmu diambil. Mungkin kamu memilih pergi saat kamu bisa saja melawan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena hatimu tahu pertempuran, batin jauh lebih penting daripada menang di permukaan. Namun dengarlah baik-baik, apa yang menjadi hakmu tidak akan selamanya hilang. Semesta tidak lupa, semesta mencatat, dan saat waktunya tiba, hakmu akan dikembalikan. Semua kebaikan yang tidak dihargai, semua ketulusan yang pernah dipermainkan, semua perjuangan yang tidak dilihat, semua doa yang belum sempat terjawab akan mulai menemukan jalannya untuk kembali padamu. Dan bukan hanya itu, apa yang kembali padamu akan datang dalam bentuk yang jauh lebih indah, lebih besar, dan lebih bermakna dari yang pernah kamu bayangkan. Dulu, kamu mungkin menangis sendirian, tapi kini kamu akan menerima dengan senyuman, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu sudah bertumbuh, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan korban dari ketidakadilan. Kamu adalah saksi dari keadilan semesta yang bekerja pelan-pelan tapi pasti. Kamu akan mulai melihatnya. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu, kini menyesali sikap mereka. Orang yang pernah merebut sesuatu darimu, mulai kehilangan hal-hal yang mereka banggakan. Situasi yang dulu membuatmu merasa kalah kini justru membawamu naik kelas. Semesta sedang menyusun ulang takdirmu. Dan dalam proses itu, semua yang memang pantas untukmu, yang selama ini terhalang oleh ego orang lain, oleh ketidakadilan, oleh karma masa lalu, akan kembali satu persatu. Dan kamu akan melihat betapa kuatnya kamu, bukan karena kamu balas dendam, tapi karena kamu tetap memilih bersikap anggun. Walau disakiti, kamu tetap menjaga nilai-nilaimu walau dicurangi. Kamu tetap mencintai walau tidak selalu dicintai balik. Kini saatnya kamu dipulihkan, bukan hanya secara materi, tapi juga batin dan harga diri. Luka-luka lama akan sembuh, hubungan yang rusak akan diperbaiki atau digantikan dengan yang lebih sehat. Pintu-pintu yang dulu tertutup akan terbuka lebar satu demi satu. Kamu akan mulai merasa bahwa hidup tidak lagi melawanmu, tapi menyambutmu. Karena kamu sudah melewati musim yang berat, dan sekarang inilah musim pengembalian. Jangan kaget jika ada orang dari masa lalu yang datang dengan permintaan maaf. Jangan heran jika ada peluang muncul tiba-tiba seolah diturunkan langsung dari langit.
Jangan ragu menerima kebaikan, karena kamu memang layak mendapatkannya. Ingat, kamu tidak akan pulang dengan tangan kosong. Perjalanan panjangmu tidak sia-sia. Air mata yang kamu tahan tidak hilang begitu saja. Ada kekuatan yang melihatnya semua. Dan kekuatan itu, apapun nama yang kamu berikan padanya, sedang mengembalikan apa yang dulu pernah kamu relakan. Tapi bukan hanya itu. Apa yang kamu dapat bukan sekadar hak, tapi juga hadiah-hadiah atas kesabaranmu, hadiah atas keberanianmu, hadiah karena kamu tidak menjadi seperti mereka yang menyakitimu, dan hadiah terbesar dari semuanya adalah kamu kini mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Kamu tahu kekuatanmu, kamu tahu siapa yang layak kamu izinkan masuk ke hidupmu. Kamu tahu bahwa kamu tidak perlu merendahkan dirimu demi diterima. Kamu sudah melewati semua ujian itu, dan kamu tetap berdiri. Kini semesta sedang berkata, ini milikmu, ini hakmu, dan sekarang kamu siap menerimanya. Karena orang yang pernah disakiti dan tetap memilih mencintai, pantas mendapatkan cinta yang murni. Karena orang yang pernah kehilangan dan tetap bersyukur, pantas menerima kelimpahan. Karena kamu yang tetap setia pada kebaikan pantas dipulihkan sepenuhnya. Hakmu sedang dikembalikan, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, maka itu bukan kebetulan, itu pertanda bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu, bukan untuk orang lain, bukan untuk sekadar hiburan, tapi untuk jiwamu yang selama ini diam-diam bertahan, meski nyaris menyerah. Untuk hatimu yang berkali-kali luka, tapi tetap berusaha mencintai dunia dengan cara yang lembut. Jangan ragu, kamu tidak salah, kamu tidak terlalu sensitif, kamu hanya terlalu lama menanggung beban yang bukan sepenuhnya milikmu. Kini waktunya mendekat, keadilan yang selama ini terasa jauh, pelan-pelan mulai mendekat. Ia mungkin tidak datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi ia membawa kebenaran, membawa keseimbangan dan membawa pengakuan yang selama ini kamu tunggu dalam diam. Jangan kembali menyalahkan dirimu atas hal-hal yang terjadi di masa lalu. Apa yang kamu lalui bukan hukuman, itu proses pemurnian. Tuhan sedang membersihkan jalurmu, menguatkan kakimu, dan membuka matamu, agar kamu bisa menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan. Takdir yang ditunda bukan ditolak. Sebelum tanggal 13 April, kamu akan melihat tanda-tandanya satu demi satu. Tiba-tiba saja kamu akan merasa ringan, meski belum tahu kenapa. Tiba-tiba seseorang menghubungimu, membawa kabar baik atau kejelasan. Tiba-tiba kamu merasa damai. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kamu sudah tidak lagi takut menghadapi apapun yang datang. Dan di sanalah kamu akan mengerti kenapa semuanya harus terjadi. Kenapa kamu harus kehilangan dulu untuk benar-benar tahu apa arti memiliki. Kenapa kamu harus dibentuk melalui rasa sakit sebelum akhirnya menerima berkat yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dalam setiap langkah hidup yang kita jalani, ada saat-saat di mana segala sesuatunya terasa sulit dan tak terjangkau. Mungkin kita merasa terabaikan, bahkan merasa bahwa segala perjuangan kita sia-sia, seolah kita berjalan sendirian tanpa arah yang jelas. Namun ketahuilah bahwa dalam momen-momen seperti itulah sebenarnya kehidupan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan pemikiran kita yang terbatas. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap tantangan yang datang menguji kita, semuanya adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses yang tidak hanya mengubah kita, tetapi juga membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menyambut apa yang akan datang. Di tengah perjalanan ini kita mungkin merasa kesepian, tetapi percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan kita, seiring waktu, akan membawa kita pada sebuah kebahagiaan dan kepuasan yang sangat berharga. Terkadang, kita mungkin merasa dikhianati oleh dunia. Seperti segala usaha kita tidak pernah dihargai. Kita mungkin merasa diperlakukan tidak adil, atau harapan kita yang dulu begitu tinggi kini menguap begitu saja. Namun, di balik setiap perasaan kecewa itu, ada kekuatan tersembunyi yang sedang kita bangun. Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari penyembuhan yang lebih besar.
Setiap kegagalan yang kita alami adalah batu loncatan untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi. Hanya saja, kita tidak selalu bisa melihatnya saat itu juga. Dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi setiap cobaan. Jangan biarkan perasaan negatif atau kemarahan menguasai diri kita, sebab kemarahan hanya akan menguras energi kita dan membuat kita semakin jauh dari kedamaian batin. Hindari untuk terjebak dalam kebencian, karena kebencian hanya akan merusak diri kita sendiri. Lebih baik kita fokus pada niat yang tulus dan hati yang lapang, menjaga agar pikiran kita tetap positif dan terbuka terhadap kemungkinan yang ada. Ingatlah bahwa waktu akan menjawab segala hal. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap harapan yang kita gantungkan pada kehidupan, akan menemukan jalannya. Mungkin tidak sekarang, mungkin bukan dengan cara yang kita harapkan, tetapi percayalah, semesta sedang bekerja dalam diam untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Yang kita perlukan adalah kesabaran dan keyakinan bahwa setiap usaha kita tidak pernah sia-sia. Kita tidak akan pernah ditinggalkan dalam kesendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi kita, yang memastikan bahwa segala sesuatu akan tiba pada waktunya. Oleh karena itu, tetaplah berjalan meski dengan langkah yang lambat. Jangan pernah berhenti. Biarkan perjalanan ini mengajarkan kita tentang ketahanan, kebijaksanaan, dan penerimaan. Setiap kesulitan yang datang adalah sebuah pelajaran berharga. Jangan terburu-buru untuk mencari jawaban, karena terkadang jawaban terbaik datang dengan sendirinya ketika kita memberi waktu dan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan berkembang. Buka hatimu untuk menerima segala kemungkinan yang datang, dan buka tanganmu untuk menerima berkat yang sudah dipersiapkan untukmu. Ketika saat yang tepat tiba, kamu akan menyadari bahwa setiap detik yang terasa sulit itu adalah bagian dari rencana besar yang semesta siapkan untuk kebahagiaanmu. Sebuah kebahagiaan yang akan datang dalam bentuk yang lebih indah dan lebih bermakna daripada yang pernah kamu bayangkan. Ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendiri. Ada kekuatan tak terlihat yang terus mendukungmu, meskipun mungkin kamu tidak selalu bisa merasakannya. Semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan apa yang kamu butuhkan, dan tidak ada yang terlewatkan dari perhatiannya. Jadi, tetaplah berjuang, tetaplah percaya, dan teruslah berjalan meski perjalanan itu terasa panjang. Karena suatu hari nanti, kamu akan tersenyum dan berkata pada dirimu sendiri, "Semua ini layak untuk diperjuangkan."